kira subuh lah. Gue pikir rame bang, udah dengar suara rame nih. Gue pengen keluar, wah rame nih, mungkin para pendaki lain atau yang para open trip itu. Pas gue keluar bang, buka, gue baru mau keluar ngokin pala, tek, sepi bang. Yakin kemana? Cuman kan gue nggak mikir apa-apa. Ayo udah deh, biarin deh. Ntar juga dia bareng kali sama yang lain. Nah, sejam nggak dateng bang. 2 jam nggak dateng, hampir 3 jam bang. Demi Allah, gue takut cuman sama Allah. Lu cuma makhluk jin yang nggak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Bang Dede. Nih, Bang apa? Udah gede apa masih kecil nih, Bang? Namanya Bang sama Kecil Dede? aja, Bang. Kecil aja. Bang Dede. Oke. Gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat bang. Sehat Bang ya? Sehat. Salam untuk teman-teman dan juga bini di rumah Bang. Buat bini gue. Bini gue. Oke, gimana Bang perjalanan Bang ya? Aman nggak? Alhamdulillah siap bang. Aman Bang ya? Nggak kena hujan tadi ya? Hujan mah kena bang. Kena? Oh. Namanya air dari langit. Iya kita juga nggak sih. kena bang. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, Bang Deden juga merupakan konten kreator Bang Iya, ya, Bang. yaitu sama nih, genrenya itu sama, yaitu horor juga nih. Horor, Namanya apa Bang? Jembatan_hitam. Jembatan Hitam. Oke, namanya itu Jembatan Hitam Bang ya. Jadi teman-teman semua yang misalkan bosan tentang cerita horor pendakian bisa langsung mampir aja tuh ke Jembatan Hitam karena di situ juga banyak cerita horor yang tentunya bikin merinding bulu kaki ya Bang ya. Bulu kaki. Jenggot, bulu Bawa perut. enggak. Perut kan ada bulu. Oh iya Bang, maksudnya itu bulu ini, bulu apa cambang, banyak lah pokoknya tuh. bulu lah. Langsung aja Straight mampir. deh mau itu nih. Mampir aja dah. Oke. Bang, oke tadi kan udah kita saling sapa tuh Bang. Iya. Tapi pada video kali ini Bang, Abang akan menceritakan tentang pengalamannya saat naik gunung mana nih Bang? Gunung Gede bang. Oh, Gunung Gede. Iya. Gunung Gede itu berarti lewat mana tuh Bang saat itu Bang? Putri. Oh, Putri. Iya. Cipanas berarti itu Bang ya? Iya. Oke, itu tahun berapa sih Bang? kejadiannya, Bang? 2013. 2013. Berarti kalau bisa dibilang 2013 kalau kita bandingin dengan yang sekarang Bang ya. Iya. Emang udah rame tapi nggak seramai sekarang Iya, dong nggak gitu seramai kan. sekarang. Itu berapa orang Bang? Gue lagi tuh kalau kelompok gue ya dari daerah gue 6 orang bang. Oh, 6 orang. Iya. Oke. Itu lewat Putri, turun Putri atau gimana itu? Tuh naik Putri, turun Cibodas bang. Oh, Jadi ngelintas. ngelintas. Iya. Oke Bang. Kalau boleh tahu nih Bang, inti cerita tuh ngalamin kejadian apa sih Bang? Temen gue ketemu sama sosok wanita bang. Tapi di saat temen gue ketemu sosok wanita itu dan ketemu sama gue, sosok wanita itu nggak ada. Dan gue diteror sampai rumah dan kerjaan gue. Oh, gue penasaran tanya tuh yang cewek itu sih Bang. Iya. Cewek diteror. Iya. Berarti kayak bisa dibilang kayak ini misterius banget, ini siapa nih maksudnya kan gitu itu dong. dia. Temen gue ngobrol sama tuh cewek, tapi pas ketemu sama gue itu cewek gak ada. Ceweknya nggak yang aneh-aneh Bang ya. Iya nggak. Ceweknya pakai. kata temen gue Biasa istilah pendakian bang. Oh, oke. Ini nih teman-teman penasaran nih Bang. Nah. Mungkin gue juga penasaran Iya. gitu kan. Mungkin tahan dulu kali Iya, Bang ya. siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Mantap. Sikat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Dede. Di sini gue mau cerita tentang pendakian gue bang di tahun 2013 Gunung Gede. Nah di situ gue berangkat berenam nih bang, sama temen gue satu kampung lah, satu gang. Tapi ada satu temen gue, abang-abangan gue lah, jatuhnya senior gitu. Iya. Dia orang Manggarai. Nah di situ gue berangkat berenam, gue, Bang Lenon, Hakim, Adit, Komeng, sama Bolo berenam bang. Nah di saat itu kan tahun 2013 itu pendaftaran gede masih susah tuh bang. Iya bener. Kita harus online, kita harus survei gitu kan. Wah agak ribet lah. Jadi gue mutusin. Jadi ada nih teman gue nih di kuliah di salah satu kampus di daerah Blok M. Pas banget bang. Di keempat kampusnya itu lagi ada mutusin untuk open trip ke Gunung Gede. Pas lagi harinya sama, waktunya sama, pokoknya sama dah. Oke. Akhirnya gue gak mau ribet bang. Jadi gue ikutlah ke kampus temen gue itu. Nah akhirnya gue berenam berangkat nih dari Mangga Besar bang, naik busway ke Blok M. Nah singkat cerita udah nyampe sono, gue perkenalan sama ketua yang open trip itu, yang kampus itu, kenalan. Nah akhirnya dikasih kaos nih bang. Kaos umroh. Kaos yang buat open trip. Kirain kaos umroh banget. Kaos Itu umroh. banyak. Oh kaos open trip yang nama tripnya dia gitu ya. Masa kaos umroh bang, sekalian Al-Quran ya bang. Iya. Lumayan. Mahar. Nah, akhirnya kasih udahlah, ya, daftar gue tuh sama temen gue. Di situ gue naik kagak hari weekend bang, hari biasa, weekend. hari Selasa. Oke. Gue berangkat itu malam Selasa karena perjalanan nggak jauh kan bang ya, dari Jakarta ke Putri gitu, cuman berapa jam. Di situ gue nggak langsung naik bang, nyampe nih kita nih dari Jakarta langsung ke base camp Putri, berapa jam lah gitu. Kita nggak langsung naik, ngecamp dulu di situ tuh, jadi di base camp Putri itu tuh. Nah sekalian kita ngecamp, kita packing ulang nih bang, peralatan kita nih packing ulang. Udah selesai semua, takutnya kan ada yang nggak memungkinkan untuk dibawa lah gitu. Tinggalan atau apa ya. Kira packing selesai. Nah ketua open trip ini ngedata lagi nama-namanya semua. Kira udah gue tidur nih bang, tapi sih di situ yang lain pada tidur. Kalau namanya gue sering di Jakarta ya bang, ya kagak bisa tidur cepet bang. Udah pasti kita ngopi deh gitu, ngopi, ngerokok ya kan, makan dulu. Pokoknya tengah malam lah, sekitar jam 2 gue baru tidur nih. Jam 2 gue tidur, pagi gue bangun bang. Karena bangunnya juga bukan karena emang kedinginan bang. Namanya kita di Jakarta sering panas, biasanya bangun agak siang, ini udah pagi karena kedinginan. Karena bangun. Wah, karena kan sleeping bag belum kita buka. Di packing. Udah cuman pakai jaket aja. Udah begini, udah bangun akhirnya. Mandi juga kagak bang. Dingin tadi ya. Udah kayak kucing takut air tuh. Udah kayak kucing takut air. Wah, udah nggak mau mandi, udah cuci muka aja udah. Mau nyari air panas juga susah. Ya udahlah cuci muka aja. Cuci muka, packing lagi, sarapan, dikumpulin lagi sama ketua open trip itu. Singkat cerita berangkat lah kita jam 9 pagi. Tapi di situ gue belakangan bang. Jadi rombongan yang open trip dulu nih naik nih. Jadi gue di belakang. Berangkat, nggak jauh dari situ masih perkebunan warga, mereka pada berhenti untuk ada kayak nanam pohon lah gitu. Nanam pohon. Ya gue ngormatin deh, jadi gue ikut. Setelah gue nanam pohon, gue misahin diri nih bang, karena kan mereka kan rame nanam pohon. Tapi gue udah nanam duluan nih, jadi gue misah, gue masak kopi, udah dong ngerokok. Jadi di situ ada salah satu temen gue yang namanya Hakim. Dia tuh kalau emang bercanda, ketawa, kayaknya gimana, rockes banget sih. Oke. Lepas banget lah gitu. Iya. Apalagi dia naik gunung, dia senang banget gitu. Berapa kali gue dilihatin sama yang para open trip itu, apaan sih tuh rame-rame gitu. Ya teman-teman gue semua. Akhirnya temen gue mutusin, lama nih, udah kita naik duluan deh. Gue naik duluan nih bang. Tengah jalan gue bercanda, dorong-dorongan ya kan, ya dorongnya nggak parah. Kirain dorong sama curang. Lu gitu doang. Ya. Akhirnya nyampe nih bang Surken singkat cerita. Gue matokin tempat. Nah di situ gue juga nyari lahan untuk para yang open trip ini. Jadi gue ada bantunya lah gitu. Feedbacknya lah ya. Iya. Jadi tenda gue itu jaraknya emang lumayan jauh lah. Kalau kan Surken gede tuh bang. Jaraknya sekitar 20 meter lah.
Jadi gue di pojok nih bang, dekat yang pohon-pohon Edelweiss ini nih. Nah dia di sononya lagi yang pas mau naik ke puncak. Oh, oke. Jadi gue di sininya nih. Oke. Nah, kira nggak lama dia datang, gue bilang sama yang ketua open tripnya, bang ini nih saya udah take-in tempat di sini, gimana mau gak? Oh yaudah nggak apa-apa, makasih ya. Yaudah akhirnya nggak tempat. Itu sekitar masih siang sih bang. Pokoknya jam 2-an. Jam 2 karena dari Putri ke Gede dulu gue nggak tahu ya. Gue situ udah nyantai bang, nggak mau buru-buru, tapi nyampe jam segitu gitu loh. Iya. Karena saking enjoynya mungkin Iya, saking enjoy nggak berasa nggak gitu. berasa, pegel juga. Akhirnya nyampe jam 2. Nah mereka sih nyampe jam 3 bang. Pokoknya habis asar lah. Mereka pada masak tenda, gue udah masak bikin kopi, bikin mie instan untuk makan gue. Nah setelah itu maghrib tiba nih bang. Ada beberapa temen gue yang sholat juga ya kan, dan termasuk gue juga sholat. Nah mereka udah pada banyak yang sholat juga itu maghrib sholat. Tibalah malam, gue masakin Indomie lagi, makan. Selesai itu, gue sama Akim, sama Komeng, sama Bang Lennon kan Surken di tengahnya kayak ada jalur gitu tuh bang, yang kubangan gitu tuh. Oh iya. Kayak jalur air, gue nggak tahu. Nah di situ kan ada batu gede. Nah gue di situ bang, Kim sama Bang Lennon, sama Komeng berempat gue di situ. Gue ngobrol lah gitu, ngomong kan di sono ada nggak tahu bang tembusannya kemana tuh Surken. Gue sama Kim ngobrolin itu udah berempat. Sono kemana ya? Coba ya kita telusurin yuk gitu kata aku. Jangan sok deh lu, gue bilang. Udah, ntar lu hilang aja gue gituin. Enggak, gue penasaran sono kemana. Udah sini aja. Akhirnya ngobrol ya kan. Selesai ngobrol, masuk bang. Udah malam, gue liat jam dong, kan gue pakai jam tangan, gue liat jam itu jam 11:30. Nggak lama, gue nggak bisa tidur bang karena kedinginan nih. Udah gue keluar ngerokok, ngopi. Gue ngadepnya ke arah jalur yang ke puncak. Pas gue nengok ke belakang bang, gue itu niat mau ngencing. Gue kan duduk posisi ngerokok ngopi begini, samping gue speaker, cuman gue nyalain pelan gitu. Pas gue nengok ke belakang, gue kira pendaki lagi pengen buang air besar bang. Ternyata itu sosok kayak mungkin pocong deh bang. Pocong. Jadi putihnya itu dia kagak bersih bang, kayak putih kotor. Oh, tanah gitu ya? Iya, kayak tanah gitu. Dan matanya itu bang merah, tapi merah gelap. Dia begini deh bang, posisinya kayak gini. Set kayak ke bawah angin. Oh, tapi setengah badan yang abang lihat setengah badan doang. Di pojokan sana samping tenda saya pohon-pohon Edelweiss tuh. Nah di pojokan. Oh di situ di dia. situ. Oh iya setengah berarti. Iya. Begitu deh set. Di situ saya langsung ngerangkak bang masuk ke tenda. Pasti nge-freeze lah ya, mau ngomong juga. Ngerangkak bang masuk, itu kopi, rokok saya tinggalin ngerangkak. Saking nggak bisa bangunnya bang, lemes ini kaki. Ngerangkak saya di tenda. Kata teman saya si Bang Lennon, lu kenapa? Gue bang, gak apa-apa. Udah, gue dinginan di depan. Lagi lu bukannya tidur. Udah akhirnya gue tidur bang, cuman tidur ayam karena gue nggak bawa sleeping bag. Oh, kedinginan lagi tadi tuh ya. Iya, gue nggak bawa sleeping bag ya. Sleeping bag yang ada cuman berapa orang doang gitu. Gue tidur kayak kaos kaki sampai 3 tuh bang, kaos kaki ya kan. Gue bawa sarung tuh. Oh, untungnya ada sarung. Iya, gue bawa sarung deh tuh, jaket, baju udah tuh, bawa sarung tangan tidur. Tapi tidur ayam bang. Jam berapa tuh bang? Kira subuh lah. Gue pikir rame bang, udah dengar suara rame nih. Gue pengen keluar. Wah rame nih, mungkin para pendaki lain atau yang para open trip itu. Pas gue keluar bang, buka, gue baru mau keluar ngokin pala, sepi bang. Wah, sepi. Gue baru mau pala gitu doang. Wah ada rame nih, tapi itu masih gelap emang. Itu masih sekitaran subuh kali. Yang satu orang pun yang open trip itu ada yang keluar? Kagak ada yang keluar bang. Berarti masih tidur semua? Masih tidur, cuman kayak ada lampu tenda remang-remang gitu doang. Oh iya masih tidur berarti iya. Di situ gue langsung astagfirullahaladzim, gue langsung istighfar bang. Gue langsung ngacem bener itu jam 3 lewat. Oke. Sekitar subuh lah itu. Subuh lah, mau masuk subuh. Akhirnya ya udahlah, teman-teman gue udah pada tidur. Gue tidur sampai begini bang. Tadinya carrier gue buat bantal, sampai gue tutupin begini tek. Karena takut kali ya. Nggak mau dengar suara itu lagi. Oh, biar nggak kedengeran nih. Iya, gue mendingan kalau emang mau dengar suara itu ngeliat depan udah terang deh. Nggak lama, gue mau tidur bang. Temen gue ngigo. Si Hakim ini, yaudah ayo kemana? Gue ikutin aja.
ngomong begitu bang. Ya udah kemana gue ikutin aja. Wah. Ya udah kemana gue ikutin aja. 3 kali dia nyebut kayak gitu. Tapi dia cuma diem aja, nggak ada? Diam aja, dia pakai sleeping bag tidur gitu. Ya udah ayo kemana. Sempat gue bangun, Kim, siapa nggak bangun. Udahlah gue tidur lagi aja. Gue tidur, nah akhirnya pagi nih bang, bener suara rame, gue melek mata, wah ada pagi, udah terang, berarti ya udah ada orang. Pas gue keluar udah ada Bang Lennon lagi masak. Gila lu tidur lu kuat banget. Apaan gue tadi subuh udah bangun. Udah nih ngopi makan nih. Ya gue minum air putih dulu. Terus bikin kopi. Nah, teman-teman gue ada sebagian masih tidur sih. Bikin kopi. Gue di situ belum cerita sama Bang Lennon. Gak berani bang. Gue nggak mau cerita. Nah akhirnya Hakim bangun nih bang. Hakim bangun. Di situ salahnya Hakim, dia cerita. Ternyata pas gue ngalamin kejadian itu, pas yang gue bilang ngigo itu, terus kan gue tidur bang, nggak lama dia bangun. Itu gue nggak kedengeran kalau dia bangun. Nyata dia bangun keluar tenda, dia emang tujuannya mau ngencing. Di situ dia cerita, pas di situ dia langsung cerita. Di jarak dekat pendakian yang jalur pendakian yang Putri itu, dia ngeliat sosok kayak kakek-kakek berjubah putih lagi duduk sila begini bang, jenggotnya panjang sila begini, tongkatnya nggak nancep ke tanah tapi ke batu. Nggak logik ya kan? Dia ngeliat bang. Gitu. Tadinya dia mau nyamperin, cuman dia mikir masa iya tengah malam gini ada orang, akhirnya dia masuk lagi. Dia salahnya di Hakim tuh cerita di situ itu. Berarti dia sebenarnya ngigo itu dia mimpi ya? Mungkin ya, itu asumsi aja gitu. Iya. Mungkin. Soalnya kata dia bangun sih bang. Mungkin kan sebelumnya kan gue bangun duluan, nggak ngeliat dia bangun. Mungkin pas gue tidur pulas dia baru bangun. Oke. Gitu. Akhirnya mama Bang Lennon, lu blow on nih. Kalau dilihat kayak gitu nggak usah cerita sekarang, tar aja bawa. Iya gue keceplosan kata dia Kim gitu. Gue diem aja udah. Lu malam ngigo gini, gue dalam hati gue gitu bang, gue cuman nggak mau cerita gitu gini. Udah akhirnya nggak lama temen gue pada bangun, dan salah satu temen gue yang kuliah di sono nyamperin gue bang, ngasih bir. Dia buat ngangetin badan nih. Wih kane nih gue bilang, kane nih 2 bir ya kan, kaleng. Wah udah gue minum, gue sarapan. Gue mutusin untuk turun duluan bang, jadi gue ke puncak dulu, terus lintas ke Bodas. Gue bilang sama temen gue mau turun duluan nih, naik kemana? Yaudah nggak apa-apa. Nah akhirnya nggak lama gue packing. Pas gue lagi packing itu, yang ketua itu nyamperin mau turun duluan, nanti ketemuan aja di kandang badak gitu. Ada acara lagi apa? Gitu. Oh ya udah. Akhirnya selesai, gue berangkat dulu bang, gue pamit. Pas nanjak kayak gitu, si Hakim sama si Adit ngelihat sosok yang Hakim ceritain itu bang, si kakek-kakek itu yang di batu itu. Di batu, cuman jaraknya nggak jauh, jaraknya cuman sekitar 100 meter dari jalur pendakian yang naik ke puncak itu. Tapi yang lihat sekarang bukan Hakim doang, si Adit juga ngeliat itu bang. Oh, dan itu sosoknya sama apa yang dilihat sama si Hakim itu? Sama. Ya, cuman tadinya kan kalau si Hakim kan pas subuh ngeliatnya dia ngadepnya ke sono bang, ke jalur pendakian. Nah kalau ini dia ngadepnya ke Surken, jadi dia ngeliatin ke para pendaki gitu. Oh, kebayang. Begitu. Jadi dia begitu duduk begitu. Udah. Cuman bawa tongkat dia ya? Iya, cuman tongkatnya gak dipegang, cuman begini aja. Tongkat sampingnya. Hakim sama Adit situ gak dihirauin. Dia pikir orang kali biasa atau apa gitu. Udah naik. Pas di atas, ya gue bercanda lagi. Hakim itu masih bercanda tuh bang, Hakim bercanda aja, gimana dah gitu ya kan. Di atas gue sempet buka kopi dulu bang, ngopi lah. Udah masak aja segelas. Kan ada gelas plastik tuh. Udah sambil bawa jalan aja. Ya udah. Di situ di puncak itu belum rame bang. Baru gue doang yang naik. Oke. Masih pada di bawah. Karena tadi weekday ya? Iya. Di bawah cuman ada beberapa, emang rame, cuman gak terlalu rame. Oke. Ramenya karena ada open trip yang kampus temen gue itu. Posisi itu juga kawahnya gunung gede nggak kelihatan, kabut bang. Jadi gue bercanda di atas, foto-foto bentar. Gue mau turun lah langsung. Turun. Nah
Di belakang nih gue Hakim sama Bang Lenon, si Edo, Komeng, sama Adit duluan. Selang berapa lama si Hakim mau kencing, dia bilang, "Ntar lu gue kencing dulu deh." Ya udahlah, tungguin aja. Kata Hakim ngomongnya gini, "Udah jalan duluan aja, ketemu aja kandang badak." "Bener lu nggak apa-apa?" "Iya nggak apa-apa." Ya udah gue sama Bang Lenon, gue pikir kan di belakang kan masih banyak tuh bang. Ya udahlah, gitu. Udah gue turun duluan. Nyampe lah kandang badak bang. Itu mau hujan bang. Akhirnya gue nyampe kandang badak, gue pasang flashlight doang. Si Bolo nanya, "Gimana di belakang kencing?" Oh ya udah. Gak lama banyak nih bang yang turun nih, turun nyapa gue. Nah gak lama lagi baru rombongan open trip itu turun. Gue bingung bang, di situ gue udah mulai bingung. Si Hakim kemana? Cuman kan gue nggak mikir apa-apa. Ayo udah deh, biarin deh. Ntar juga dia bareng kali sama yang lain. Nah sejam nggak datang bang, 2 jam nggak datang, hampir 3 jam bang. Gue di situ udah mulai, tadinya gue lagi bercanda nih sama teman gue udah mulai kayak gelisah bang. Si Hakim kemana nih? Gue ngomong, "Bang, Hakim kok belum nyampe, ini udah 3 jam lebih loh, hampir 3 jam." Nggak tahu deh, udah biarin aja. Nah ada rombongan terakhir nih bang, 5 orang cowok semua. Berarti yang open trip? Bukan. Oh, rombongan yang lain ya? Rombongan orang lain. Cuman gue perhatiin kagak ada bang si Hakim itu. Tapi gue berhentiin yang orang itu, "Bang, maaf, ngeliat teman saya gak di atas. Gimana bang ciri-cirinya?" Gue jelasin begini. "Oh iya bang, ada di atas. Saya kirain dia lagi nyanyi tuh. Tadi saya tegur. Dia kayak orang nyanyi gitu dah pokoknya. Tapi dia masih ada di atas." "Ada bang di atas. Saya ajak bareng dia nggak mau. Saya tegur," katanya. "Ayo bang bareng, dia ada duluan." Dia bilang kayak gitu. Saya lihat dari kejauhan deh kayak orang nyanyi gitu bang. Tapi ternyata bukan nyanyi. Oh, berarti dia sendirian ya? Sendirian. Oh, oke. Ngadepnya ke kayak kan ada jurang kayak gitu bang, dia ngadepnya sono. Ya saya mikirnya, oh mungkin nyanyi kali, namanya kita sendirian di itu kan gabut bang ya, nyanyi kali. Oh ya udah bang, masih ya. Kata Bang Lenon, "Yaudah deh, tungguin setengah jam lagi." Setengah jam nggak nongol, kita susul. Itu udah mulai sore tuh bang. Dan alhamdulillahnya 15 menit kemudian Hakim turun. Gue lihat, ada yang turun tuh. Gue lihat, oh iya benar. Pas udah mau nyampe itu, gue lihat muka tatapannya udah beda. Oh. Mukanya udah putih, udah kayak orang pakai bedak. Pucet banget bang. Bibirnya juga putih. Yang tadinya dia bibirnya hitam karena sering ngerokok, itu putih. Pucet gitu. Pucet gitu. Kebayang. Pucet gitu. Gue tepak, "Lama amat lu." Gue gituin aja ininya, "Lama amat lu, orang lu nunggu 3 jam lebih nih." Dia kayak langsung kayak gitu bang. Kayak kaget Kaget gitu kan. Enggak, gue tadi sama cewek di belakang gue. "Mana lu cewek?" "Ini belakang gue." Pas dinyok, "Nggak ada. Ini tadi ada cewek deh di belakang gue. Gue tadi pas ngencing," kata dia. Pas udah selesai gue mau turun, tau-tau cewek ngajakin gue bareng dari samping. Gue nggak tahu arahnya dari mana, kata dia begitu. Dia ngomongnya dari daerah Tangerang. "Lu ngeliat mukanya gak?" "Enggak, gue ngeliat mukanya. Cuman dia kayak pakaian mendaki gitu, ada tasnya, cuman pakai di dalam ponco gitu tas." Bilang, "Tuh ceweknya kagak ada, tapi ada deh di belakang gue." Tetap kekeh gitu. Iya, ada di belakang gue. Tinggalan kali ini, kata dia. "Yaudah, gini aja deh, tungguin." Gue gituin. Gue tungguin tuh bang, hampir ya setengah jam lah. "Mana tuh cewek kagak ada?" "Ada, terus gue ke atas dulu deh." Gue tarik. Gue sama Bang Lenon, "Bang ini nggak bener, yaudah tarik deh." Sampai ngeberontakin, "Udah deh, gue mau ke atas deh. Kasihan deh sendirian di atas," katanya. Gitu bang. Dia tuh si Hakim orangnya emang kalau bercanda rokes, tapi orangnya solid banget gitu. Oh, oke. Solid banget gitu. Udah tuh di situ dia tetap mau naik, tapi gue udah feeling nggak enak nih bang sama Bang Lenon berdua. Karena di atas udah nggak ada orang lagi bang. Rombongan yang terakhir itu yang 5 orang. Akhirnya Bang Lenon ngomong, "Kim itu bukan orang lah," bla bla ngomong gini. Akhirnya, "Yaudah gini aja, kita jalan pelan-pelan sambil nungguin itu cewek." Ya udah, akhirnya gue bongkar flashlight, mulai gue jalan pelan-pelan bang. Tapi di perjalanan si Hakim itu tetap ngedumel untuk naik ke atas jemput itu si cewek. Oh, tetap kekeh berarti. Tetap kekeh. Ya? Makanya dia ditaruh di tengah-tengah. Oh, oke. Belakang Bang Lenon, gue, Hakim, Adit,
komeng bolong. Jalan berapa meter dia berhenti nengok ke atas, ngedumel lagi gitu bang. Jalan berapa meter ngedumel lagi. Ya udahlah, gua juga cuma bukan orang. Nah udah halu lu lah. Nah tibalah maghrib bang. Percabangan kalau kita ke kiri kan ketemu tanjakan setan bang. Gue ngambil sebelah kanan nih. Tapi gue di situ istirahat dulu karena maghrib. Udah sini aja maghrib nggak baik jalan. Akhirnya gue masak kopi lagi. Si Hakim tetap ke atas nih bang. Mana ya cewek itu ya? Kasihan gue. Katanya. Masih kepikiran itu ya? Masih kepikiran. Sekali dia pengen naik gue tarik. Kali dia sama Bang Lennon kadang, Kim itu bukan cewek katanya. Itu bukan orang kali Kim, lu salah lihat kata Bang. Enggak bang, orang tadi mau ngobrol kok katanya. Udah sini aja ngopi kata Bang Lennon. Sambil kita tungguin nih, mumpung kita istirahat nih. Gue ngopi lumayan lama bang, itu setengah jam lah. Di cewek itu nggak nongol-nongol. Seharusnya misalkan kalau orang beneran nongol dong. Seenggaknya ada pencahayaan lah. Betul, apalagi udah malam ya. Iya, ada dari jarak jauh kan, kalau pencahayaan kecil kan kita bisa lihat bang. Kelihatan betul. Wah itu berarti ada tanda-tanda orang gitu. Beda ya kalau kayak binatang kunang-kunang gitu kan beda ya. Beda. Gue bilang bang udah jangan lama-lama deh, nggak beres nih orang. Yaudah dah ayo turun. Udah gue selesai ngopi gue turun lagi bang. Pas gue mau turun lewatin jembatan kan tuh gede Cibodas kan ada jembatan. Nah sesaat itu ketemu mungkin pos berapa gitu, mungkin kalau dari naik Cibodas itu mungkin pos 1 deh, gue nggak tahu. Yang sebelah kiri? Iya. Oh shelter lah ya. Shelter. Ketemu 3 orang nih bang. 3 orang gitu. 3 orang ini 2 cowok 1 cewek. Yang cowok itu lagi ngobrol, si cewek itu lagi begini bang, posisinya tapi berdiri di belakang si cowok itu. Gue numpang, bang gabung ya istirahat. Iya bang ngobrol. Gak lama gue tegur, teman lu kenapa? Biarin bang, capean dia. Ini dia minta istirahat kayak. Coba bang, ini bang kasih kopi minum. Akhirnya sama temennya itu tegur bang. Pas ditegur, cewek itu jatuh. Bu. Baru pegang gini bang, cek jatuh langsung. Kayak udah orang udah gak ada tenaganya. Oke. Brabu, kaget gua. Berlapan kan otomatis gue di situ, kaget langsung. Wih kenapa itu temen lu? Dia celentangin. Pas gue pegang bang, dingin tangannya nih. Mukanya udah pucet sama persis yang apa yang gue liat kayak Hakim gitu mukanya. Oh kayak gitu bang? Begitu mukanya. Gue tanya sama temennya, lu bawa sleeping bag gak? Bawa bang, buka. Udah buka, bongkar. Masukin sleeping bag nih temen lu. Udah dingin banget nih, takutnya. Gue mikirnya hipo bang, takutnya hipo. Udah akhirnya sleeping bag. Nah gue bikin air hangat bang. Jadi air putih gue masak aja nih, tapi nggak sampai panas banget, hangat lah gitu. Hangat, gue bikin berapa gitu, gue masukin ke botol bang, dapet lah 5 gitu ya kan. Gue masukin sleeping bagnya nih, gitu. Terus, biar hangat gitu. Biar hangat. Udah gitu, gue ya kayak maaf ya, karena ini darurat, gue peluk deh tuh sama teman-teman gue, sama temennya dia juga, gitu. Nggak lama matanya melek nih bang, tuh cewek. Jadi dia tiduran telentang bang. Nggak lama melek. Tek. Kalau orang baru bangun kan nggak mungkin begitu. Nggak biasanya bang. Kita kan kalau orang baru bangun ada gagah sayup-sayup dulu. Gimana gitu ya sayup-sayupnya. Ini mah langsung melek gini. Tek. Langsung nengok ke Hakim. Set. Si Hakim pas langsung nengok ke dia. Si cewek itu ngomong, itu teman saya. Gue kaget langsung bang di situ. Wah. Gue langsung begini nih, gue ngeliatin cewek itu, langsung ngeliatin si Hakim. Itu teman saya suka sama dia. Gue tanya sama yang temennya, ini suara dia bukan? Bukan bang. Oh, pas bangun itu ya? Iya, pas dia ngomong yang tadi tuh ya? Ini teman saya suka sama ternyata dia. bukan kayak suara aslinya dia gitu. Gue tanya dong sama temennya, karena kan gue gak kenal bang, belum dengar suaranya juga. Betul, iya. Gue tanya nih sama temennya, ini suara dia apa bukan? Bukan bang. Kenapa ya bang? Gue juga nggak tahu. Wah, udah nggak beres nih. Temen lo sama temen gue udah nggak beres nih. Gue giniin, itu bukan temen lo, itu temen gue. Gitu. Dia ngomong lagi, itu temen saya. Wah, ketemu juga kagak. Baru ketemu di situ. Iya, cuman nengok gini doang. Akhirnya gue suruh tutupin tuh, jadi gue tutupin pandangannya lah gitu. Gue tutupin pandangannya, gue bilang sama Bang Lennon sama anak Hakim bawa turun.
ini udah nggak beres. Akhirnya si Bolo sama si Adit nemenin yang si 3 orang itu, yang 2 orang itu sama cewek. Gue turun berempat. Tapi gue bilang sama yang si cowok itu, gue nggak ninggalin lu. Gue turun minta bantuan, minta pertolongan karena base camp jaraknya udah nggak jauh. Begitu. Ya akhirnya ya udahlah. Gue turun, iya bang, cepet bang ya, tolong ya. Nggak lama si cewek itu pingsan, bang. Pas gue bawa turun, cewek itu pingsan. Kayak orang tek gitulah, tidur lagi pingsan. Akhirnya Hakim gue bawa turun, nyampe nih base camp bang. Di situ gue bingung bang, karena kan banyak orang. Gue bingung mau lapor siapa nih. Akhirnya ketua yang open trip itu nyamperin gue, sepet gue diomelin. Kalian kemana, kan di kandang badak ada acara gitu. Gue sempet marah kan, karena kan gak enak juga gue, karena kan gue ikut dia gitu. Akhirnya gue jelasin, bang gini. Terus yang cewek itu di mana sih? Di atas bang, di shelter. Yaudah kamu minta tolongan tuh ke base camp. Kira gue minta ngomong sama orang yang ada di base camp dah. Ngomong, gue ceritain lagi ini. Ya nggak lama, kayak orang tim SAR gitulah bawa tandu bang. Akap sih dah. Tadi gue mau naik, gue ikut, cuman gue nggak dibolehin. Udah kamu jagain Hakim aja sini, teman kamu. Bang Len akhirnya naik bang. Oke. Cuman si Hakim tetap ngeliat ke atas bang. Oke, ada daya tarik dong berarti dong. Masih tetap kayak orang nungguin. Oh, paham. Nah pas yang tim SAR itu naik, gue kasih rokok, Kim mau rokok dulu deh. Udah kita bikin kopi lagi gue, kopi. Gak lama si Hakim berdiri gini bang, tangannya ke belakang nih, ngeliatin ke atas. Kayak nunggu. Gitu bang. Kayak nunggu. Iya bang, kayak nunggu. Lu liat siapa? Udah sini ngerokok ngopi. Kagak deh, cewek yang tadi. Gitu. Ya, gue tarik akhirnya, halu lu. Udah ngerokok. Dia sama sekali nggak kayak, bukan Hakim yang gue lihat. Beda lah pokoknya hari itu ya. Beda. Kayak pokoknya kan Hakim orangnya solid banget. Kalau ada kejadian, mungkin kalau si Hakim normal, kalau ada kejadian si cewek yang pingsan itu, dia pasti kepikiran sama yang pendaki itu bang, yang si cewek yang pingsan itu. Tapi di saat itu dia cuman peduli sama yang dia ketemuin di atas. Di situ gue udah, wah ini mah bukan dia. Karena gue Hakim sama gue dari Mangga Besar itu, gue teman kecil dia, gue tahu dia. Jadi tahu lah dia kena apa-apa juga. Gak lama turun nih bang, gue liat pecahan, wah no dia kali no turun, karena jaraknya nggak jauh nih. Turun, wah iya bener turun. Pas mau diturunin tuh tandu, udah turunin sih, baru nyampe lantai, kesurupan tuh cewek. Langsung melek bangun, berontak, mana teman saya? Si Hakim langsung bangun pengen nyamperin bang, dengan posisi buru-buru kayak lari. Gue tarik langsung, gue sini aja lo, gak usah mana-mana. Gue gitu, mana teman saya suka sama dia. Kayak gitu, suaranya beda ya. Bukan kayak suara cewek dia yang tadi ya. Oke. Ngamuk bang, situ pegangin berapa orang. Gue nggak tahu deh, mungkin kayak ada orang tua, bapak-bapak bang, yang bisa kali ya nyamperin itu cewek. Yang gue bingung apa bang, kan kalau ditandu diiket ya. Ini copot. Jangankan tenaga cewek, Cowok aja nggak bisa. cowok aja nggak kuat bang. Wah. Ini iketan badan dia copot. Kan nggak mungkin kalau ditandu nggak diiket. Iya, kalau nonton mah jatuh, kalau Jatuh. ngelikat mah betul. Itu copot bang. Orang tim SAR bingung. Wih, putus. Langsung bukan dia langsung nggak lama panggil kah dari bawah nih, bapak-bapak. Kan base campnya gede kan, masih agak di atas bang, kan turun masih Cibodas tuh, base campnya kan naik lagi. Mana? Dia udah naik bapak-bapak, tapi nggak ke Hakim, langsung ke si cewek itu. Minta air aqua disembur bang. Gua nggak tahu deh tuh, mungkin ngadu ilmu apa itu yang baca-baca. Pingsan, baru ke si Hakim. Hakim dikasih minum, terus situ udah boleh tenang bang Hakim. Yang gue bikin bingung, Hakim ngomong begini, gue kenapa dek? Oh, berarti selama diselepas kencing dia nggak ngerasain dong. Gue kenapa dek? Kok udah nyampe base camp? Oke, paham. Kok udah nyampe base camp dek? Pikiran gue ada ke sono nih, udah. Enggak, lu nggak apa-apa. Lu tadi
ngobrol sama gue biasa, lu tadi nyampe base camp langsung tiduran, gue gituin aja, capek kali lu, gue gitu. Beneran deh gue nggak apa-apa, mukanya masih pucat bang. Udah dulu minum deh, ngopi. Dia tapi minum air putih tetap, minum, ngerokok lagi. Ah nggak enak rokoknya. Nggak enak emang. Nggak tahu bang. Ah nggak enak. Kasih kretek tuh. Filter rokok kita semua filter pokoknya. Orang dari tadi dia ngerokok filter, kita bawanya filter bang. Iya. Nyantai aja tadi ngerokok juga di atas juga nyantai. Dia ngerokok juga, nggak enak. Kenapa sih gue nih? Kok badan gue kayak pegel banget. Ya orang kita habis naik gunung pegel lah, wajar. Gue bercandain gitu doang. Iya. Ya wajar lah, udahlah nggak usah mikir apa-apa lu. Kagak deh, gue merasanya kayaknya terakhir gue izin sama lu deh ngencing. Gitu bang. Gue terakhir izin sama lu. Iya emang lu tadi di atas ngencing. Iya. Cuman ya udah kita sekarang udah nyampe base camp, orang kita perjalanan ngobrol kok. Iya. Tapi dia sempet bang katanya, dia bilang nggak lama kayak ada yang nyamperin gue deh. Jadi gitu. Habis itu gue lupa bagaimana lagi. Gitu bang. Ah enggak, siapa lu nyamperin lu, orang gue udah bawa. Anak-anak open trip kali tuh, gue gituin aja. Mungkin yang masih nyamperin tuh yang cewek itu kali ya? Iya. Habis itu setelah itu dia lupa katanya. Oke nangkep. Setelah itu dia lupa bang. Nggak lama, gue mau ngerokok lagi. Udah ngopi aja dulu, enakin rokok gitu. Nah, kalau udah habis ngopi kan enak ngerokok gitu. Akhirnya dia ngopi. Asam nih mulut gue, ngerokok dong. Udah berapa jam gue ngerokok? Udah berapa jam bang dia nggak ngerokok? Padahal dari tadi dia ngerokok terus. Wah. Ngerokok terus bang. Aduh. Orang setiap istirahat rokok. Rokok lagi. Setiap istirahat rokok. Ini sebatang, 2 batang. Berarti yang sebatang di 2 batang sendiri? Iya. Oh iya. Cepet bang ngerokok. Ah gue diemin aja udah. Karena pas saat itu Bang Dede udah tahu nih. Udah cuman gue diemin. Yang penting dia ada di samping gue gitu. Nggak kemana-mana. Iya, udah diemin aja. Daripada gue yang nantangin, so bisa juga gue ada berapa. Udah gue diemin aja. Udah akhirnya sebatang habis. Nih si cewek masih pingsan nih bang. Udah pingsan. Udah selesai keras juga. Ngap juga ya ngerokok ya. Gue kaget. Ngap juga. Iya, ngap juga ya ngerokok batang katanya. Padahal gue nggak ngerokok lu berapa jam. Gue sama Bang Leno sama anak di diem aja. Dalam hati gue, lu dari tadi ngerokok 2 batang lu doang. 2 batang. Gitu. Dibilang itu ngap, 1 aja belum. Iya. Nah akhirnya nggak lama yang bapak-bapak yang ngobatin itu bawa teman kamu turun ke warung-warung yang di bawah tuh bang. Akhirnya gue udah mulai siap-siap untuk turun sama yang barengan open trip itu. Open trip itu akhirnya turun karena kan udah gak ada apa-apa nih. Gue pikir udah kelar nih. Nah turun, tapi gue pamitan sama yang si 2 orang itu yang cewek, yang di shelter itu. Bang okay. Gue duluan ya. Ente udah aman dah di sini di base camp. Yaudah bang, makasih banyak ya. Yaudah ente tungguin deh temen ente nih sampai dia benar-benar sadar. Iya bang, gue tungguin. Udah akhirnya gue turun, makan dah di warung itu. Biasa Ki makan, tapi mukanya masih pucat. Makan. Tapi di situ kagak ngomong sama sekali bang. Oh diem aja. Kim mau makan gak? Gitu. Udah gitu doang. Ya udah makanlah mie aja gitu. Makannya mie aja bang. Mie nggak lama dipanggil nih sama ketua open trip. Ayo pulang. Itu gue ingat banget jam 12 malam. Ingat banget coba. Pulang. Ya, akhirnya ngumpul di data udah rapi semua. Pulang naik nih bis. Nah kan dari Cibodas ke Jakarta nggak terlalu jauh lah bang. Jauh lah, iya. Apalagi tuh weekday kan nggak macet. Gitu naik bis kita nggak tol gitu. Yang gue bingung bang, nih si Hakim selama perjalanan nggak tidur, tapi dia ngeliatin jalanan terus. Oh kayak gue kayak apa ya? Kayak orang kepisah terus gitu kali ya? Iya. Ya, mikirin gitu kan? Cuman gue di situ nggak gue tegur bang. Nggak gue tegur, gue diamin aja udah. Yang penting dia udah ikut gue pulang. Akhirnya nyampe nih di kampusnya yang temen gue. Nah karena udah tengah malam, dulu kan busway kan sampai jam berapa doang gitu. Iya, jam 10. Iya, gue mutusin untuk naik taksi. Harga nembak yang harga nembak. Tarif bawah. Iya. Bang mau nggak besar berapa? Iya. Argo mati. Tengah malam ya kan, nggak ada orderan.
Udah sekian, udah nyampe nih Mangga Besar. Oke. Nyampe Mangga Besar, Bang Lenon langsung pulang ke Manggarai. Dia bawa motor. Udahlah kita pulang ke rumah masing-masing. Tak. Paginya gue langsung kerja tuh Bang. Nah si Edo itu kan ojol. Dia itu kan narik kadang di hotel yang tempat gue kerja itu Bang. Tadinya biasa sama Hakim nih, tapi di saat pagi itu si Hakim nggak ada, cuman si Edo. Gue bilang, Bol, si Hakim mana? Tahu, motornya sih ada. Oh yaudah masih capean kali. Iya biarin kan kemarin habis kayak gitu. Oh yaudah. Kerjaan nggak ada apa-apa tuh Bang. Malamnya tiba. Jam 10 malam Bang. Gue inget banget jam 10 malam itu gue masih di kerjaan. Kerjaan gue itu hotel sama ruang resepsionis gue ada gudang, jaraknya nggak jauh Bang. Sekitar 20 meter. Dalam gudang itu nggak ada orang Bang. Jadi gudangnya itu pintunya pintu besi. Oh, oke. Pintu besi. Oke. Dah dari situ pas jam 10 malam kayak ada yang ngamuk Bang. Dalam gudang itu? Dalam gudang itu kayak ada orang gimana sih ngamuk. Tugar nganteminnya ke pintu itu semua. Kayak rolling door gitu ya? Iya. Besi. Gue kaget Bang. Yang gue bingung, yang denger cuman gue sama teman gue nih berdua. Di depan padahal rame nih Bang, depan hotel gue nih yang nongkrong nih. Seharusnya dia juga denger dong, gitu kan. Gue lari ke belakang, yang depan, dah apaan sih katanya. Ini ada yang ngamuk nih Bang, mana lu katanya, nggak denger apa-apa. Bingung Bang. Gue buka rapi. Di situ kan ada tangga. Tangganya juga masih berdiri sama persis yang gue taruh, karena itu tangga gue yang taruh. Oh, seharusnya misalkan ada suara gituan, nggak tahu kemana barang-barang tuh ya jatuh. Berantakan. Tapi ini rapi. Semuanya itu. Rapi semuanya Bang. Gue bingung di situ bicara sama temen gue berdua yang dengar. Siapa ya? Nah samping gudang itu tangga, sampingnya lagi tuh kamar Bang. Itu ada orang yang ngisi, gue ketok-ketok. Bang, dengar suara berisik-berisik? Enggak Bang, saya nggak dengar sama sekali. Seharusnya yang lebih dengar tuh dia. Karena bersebelahan persis nih. di sebelahnya. Oke. Sejam kemudian gue dapat kabar si Hakim kesurupan di rumahnya Bang. Oke, di hari itu juga ya, tapi berselang 1 jam. Selang 1 jam abis gue kejadian hotel gudang hotel gue iya. itu ngamuk. Karena tempat gue kerja sama daerah gue itu nggak jauh Bang. Oke. Gue dengar kabar Hakim kesurupan, gue langsung lari pulang. Lari pulang, gue bener lagi teriak-teriak, tapi suara cewek Bang. Aduh, suara cowok dong ya. Ini cowok. Apa jangan-jangan cewek yang di Gunung Gede? Alam deh Bang. Cuman yang gue dengar pas gue udah mau nyampe ke rumahnya, gue pengen pulang sama anak ini, jangan ngalangin gue. Oh, wow, oke, gue nangkep nih. Wah nggak berontak tuh Bang, dipegangin sama abang. Dia kan ada abangnya, sama abangnya, sama bapaknya pegang. Nggak lama ada ustadz daerah gue yang bisa dibaca-bacain. Sempet pingsan akhirnya. Yang gue bingung ustadz itu tahu Bang kronologinya. Padahal nggak cerita. Nggak sama sekali Iya cerita. kan? Dan dia manggil gue. Dede mana? Kenapa Pak Ustadz? Sini. Ini kejadiannya gini. Gue kaget Bang. Iya dia panggilin yang kemarin naik. Tapi Bang Lenon nggak bisa datang karena jauh. Gue panggilin. Ini si Hakim disenengin sama salah satu penghuni gunung sana, perempuan. Gara-garanya dia kencing sembarangan. Oh, pas dia bilang pamit kencing itu ya. Iya. Terus kan nggak lama dia ngobrol nggak tahu mas siapa Iya. itu. Oh. Pasnya cuma nyengir aja. Ini penghuninya suka sama si Hakim, pengen dibawa pulang, tapi marah sama kamu. Dek. Kenapa Pak Ustadz? Karena kamu yang ngalang-ngalangin si Hakim untuk ngejemput si cewek. Oke. Wih, saya langsung, terus gimana Pak Ustadz? Yaudah, tenang aja. Ntar saya itin lagi. Nggak lama disuruh ngajiin tuh Bang. Jadi ibu-ibu udah ngajiin itu. Ibu-ibu ngajiin tuh rumah. Ngajiin sama Pak Ustadz juga ngajiin. Udah tuh tidur Hakim tidur. Gue pulang ke kerjaan Bang. Karena di malam itu gue pengen tidur, bener-bener pengen tidur di mes Bang. Di mes kerjaan hotel gue, karena gue
takut juga nih nggak ada kayak gitu. Iya. Gue takut juga gue. Akhirnya gue tidur di mes. Jam 1 gue tidur. Gue baru tidur bentar bang. Kamar mes gue ini kasur tingkat nih bang. Nah di bawah gue nih, di sini tembok, di sini kipas angin, di sini pintu. Gue tidur ngadep ke tembok, buka baju, cuman pakai celana bola doang. Gue tidurnya. Nah gue merasa gerah bang. Akhirnya gue balik badan. Biasanya kan gue suka cantelin kayak handuk hotel kayak gitu buat ngeringin. Wah kalingan nih. Dalam hati gue cuman kalingan. Gue begini bang, kagak kena bang. Biasa kan kalau handuk kan kena langsung dong. Geser gitu. Iya. Ini mah kagak kena. Saya 3 kali, gue penasaran apaan sih nih sampai gue begitu. Gue balik badan, gue nengok begini. Itu cewek bang lagi begini main ini. Rambut ini. Gue langsung astagfirullahaladzim, gue istighfar bang. Baca apa yang gue bisa. Langsung gue yang tadi begini langsung pluk. Berarti bukan handuk dong itu yang bikin dong. Logikanya dong. Iya. Cuman kan gue pikir handuk karena gue nggak ngeliat kakinya bang. Cuman kayak kain doang melayang. Gitu. Oke. Karena gue pikir handuk kan namanya orang baru tidur, mulai kan kagak fokus bang. Gue cuman begini-gini doang. Baru begini aja. Nggak lama. Jadi kamar mes gue itu sampingnya kan kamar hotel ya. Nggak lama di sebelah ada suara cewek yang lagi nyanyi. Ya gue pikir kan mungkin tamu kali. Gue baca lagi bisa mungkin di situ bang, gue nggak bisa gerak sama sekali. Bulu gue merinding semua, badan gue lemes. Gue baca yang bisa. Pas akhirnya gue bisa tuh bang bangun, pas gue liat dia nggak ada. Pas gue mau tidur gue ditelepon sama Edo. Lu ke gang sekarang. Kenapa Edo? Hakim kesurupan lagi. Buset. Gue langsung connect bang, apa itu tadi tuh cewek. Tadi kan yang bilang sama Pak Ustadz yang tadi ya, nggak suka sama ente gitu ya. Parah sama gue. Kesurupannya yang gue bingung tahu nama gue bang, nyebut nama gue di saat itu. Mana si Dedek, kamu kurang ajar udah ngalangin saya katanya. Gokil. Ternyata merembet sampai ke situ bang ya. Iya. Akhirnya gue nyamperin bang. Si Hakim lagi. Gue nyamperin si Hakim. Gue ngomong, itu bukan temen lu. Itu belum ada Pak Ustadz tidur. Itu bukan temen lu, itu temen gue. Kamu berani ngelawan, melotot bang, katanya bang. Kamu berani ngelawan saya. Demi Allah, gue takut cuman sama Allah. Lu cuma makhluk jin yang gak percaya. Gue gituin aja. Gue gituin. Betul. Saya mau bawa anak sini, kamu jangan ngalangin saya lagi. Gak bakalan gue izinin. Nggak lama datang Pak Ustadz. Deh jangan digituin kalau setan. Kalau dia marah, kamu marah, yang ada makin jadi. Kata gitu. Ya habis gimana, saya mau sih Pak Ustadz. Udah. Kira Pak Ustadz, kamu mau nyapa? Kamu udah 2 hari deh, saya mau bawa anak sini. Bawa anak ini, nggak bisa katanya. Ini saudara saya. Wah akhirnya di situ sama Pak Ustadz diajakin duel bang. Udah lepasin bang. Akhirnya lepasin, diajakin duel ya kan. Gua nggak ngerti deh tuh, pokoknya diajakin, bacain lagi Pak Ustadz. Akhirnya lemas Hakim. Nggak lama Pak Ustadz begini bang. Pak Ustadz cincin. Jadi si yang itu ditaruh di sini. Si makhluk itu. Oke, ngebayangin. Jadi begini, udah ya pulang. Begitu Pak Ustadz ngomong. Udah ya pulang, jangan ganggu saudara saya lagi. Oke. Si Hakim pingsan di situ. Pulang, jangan ganggu saudara saya lagi. Nggak lama minggir nih semua warga. Pak Ustadz jarak jauh, jadi belakang rumah Hakim itu kan sumur bang. Dia di sumur aja deh. Jadi diginin bang, Pak Ustadz baca-bacanya langsung cuk gitu. Mungkin dipulangin kali ya ke sana. Oke. Selesai itu Hakim sembuhin. Akhirnya gue disuruh minum yang air bacaan itu bang. Minum terus disuruh sholat 40 hari. Buat buang kayak energinya si Hakim juga. Udah akhirnya baca-bacanya semua. Udah alhamdulillahnya siangnya Hakim udah kembali normal lagi bang. Itu sih bang kejadian gue yang di 2013 Gunung Gede itu.
Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Dede nih ketika naik Gunung Gede Bang ya. Iya. Pada tahun 2013 melalui jalur Putri, turunnya jalur Cibodas gitu kan. Yang dimana dalam pendakian tersebut lancar. Lancar nih, yang namanya lancar kan ya berangkat selamat, pulang selamat Iya. Bang. Kitanya gitu ya, enggak Fisike, fisike gitu kan. Tapi ternyata siapa sih orang yang ketika naik gunung atau kemana dapetin pengalaman yang nggak enak lah Bang ya, itu Bang ya. Termasuk apalagi teman kecil. Teman Kan kecil. gitu Bang. Iya, betul. Teman kecil lah. Sebenarnya jadi pertanyaan mungkin teman-teman juga nih, siapa itu kira-kira cewek itu ya? Kurang tahu Bang. Sampai sekarang pun ya kadang sih suka kalau ngomongin masalah gunung sama teman-teman gue masih bingung. Masih bingung siapa cewek itu ya? Yang gue anehnya kalau gue cerita ke teman gue yang di luar gue itu yang di Mangga Besar, dia kadang suka ngomong kayak gini Bang, itu juga pernah kejadian ada pendaki yang ketemu cewek kayak gitu. Oh, jadi kayak nggak cuma si Bang Hakim aja nih Iya, kayak gitu ya? iya. Ada juga yang mungkin pendaki lain yang ngalamin hal yang sama. Iya. Nah, tapi kan saat itu kan dia kencing tuh ya? Iya. Kencing, kan pamit tuh Bang sama Abang, tapi kan ternyata di akhir ceritanya dia tuh, saya suka sama nih anak, karena dia kencing sembarangan. Ya namanya orang Bang ya, Kan dia nggak ngeli. Iya. Kita namanya kita yang normal kan, mana yang lihat itu rumah siapa, ya kan? Itu ada Itu ada apa gitu kan? Yang penting itu udah permisi kan gitu udah, iya kan? Iya bener. Wah, ini jin apa nih? Beda deh kalau orang yang punya ilmu Oh kelebihan iya, lebih. kelebihan lebih mah. Iya. Di sini, ada tuyul nih, jangan sini ya, sini aja gitu. Iya. Oh semuanya gitu, belambir gitu kan. Oh, oke. Nah, ternyata apa namanya nih sangkut pautnya sampai akhirnya ke tempat kerjaan Bang ya. Iya. Terus juga sempat akhir kesurupan 2 kali si Hakim kan. Iya. Nah, sebenarnya yang gue sampai bener-bener gila kayak gini loh. Ketika pas nyampe base camp Bang ya. Iya, base camp. Bukan base camp yang warung ya, base camp yang baru yang di Tandu itu. Iya. Ternyata kok gue udah nyampe sini ya? Nah, itu dia Bang yang gue bingung. Gitu loh Bang. Berarti selama di atas dari tadi gue debat sama siapa Bang? Iya, ngasih rokok siapa? Iya. Yang lain sebatang, dia 2 batang. 2 batang, mana 2 batang lagi gitu kan? Sekarang lagi pendakian ngerokok sebatangnya ngap. Bang. Ngap Bang, ngap. Gimana 2 batang? Nah, tapi iya kalau kita pikir logikanya Bang Iya. ya, 2 batang aja ngap. Tapi ketika pas dia nyampe di base camp, 1 pun dia bilang ngap. Ngap. Dan itu rokok kedua lo Bang. Yang pertama itu dibuang sama dia. Oh iya, apa nggak enak? Rokok apa sih nggak enak? Dibuang Bang sama dia. Gue mah diem aja. Tapi emang sebenarnya dia perokok kan ya? Perokok. Perokok ya. Dan rokoknya sama. Sama, Tapi dia filter. bilang nggak enak. Terus ngisep lagi ngap. Ngap. Gue kan kalau naik gunung itu kan kagak beli yang, kan ada tuh udang filter yang bungkusan sama yang kaleng. Gue beli yang kaleng. Oh yang kaleng agak banyak kan Iya. gitu, biar misalnya hujan juga nggak basah Iya, gitu gitu. kan. Iya. Oh bisa gitu ya. Terus juga jadi sebenarnya kalau kita logika orang awam nih Bang, Iya. itu setan sebenarnya nguntungin Bang. Nggak capek loh si Bang Hakim ya kan? Maka kitanya Bang yang capek. Kitanya Bang yang capek. Yang normal yang capek nih. Iya, yang normal emang yang capek, debat terus sama temen, sampai berantem. Narik-narik lah, Iya, jagain hampir mau lah. berantem. Wah, Ternyata yang pengen gue ajakin berantem bukan si Hakim. Gimana Bang? Iya juga. Tapi buat setan yang masukin Bang Hakim enak tuh ya kan. Iya. Bang Hakim, gue nggak capek tiba-tiba nyampe sini Iya, kan. makanya. Mau dong nih buat Yonan ntar kalau naik gunung. Dia tiba-tiba nyampe enak tuh nggak capek bego. Gak apa-apa. Sampai tahu dari puncak Rinjani sampai bawah. Wah. Lumayan Bang dari Rinjani ke bawah. Siapa Cami Indonesia tapi yang masukin bukan kita. Setan nggak capek kita. Jalur VIP. Ya. Setan Samit ya gitu kan. Terima Oke. kasih setan. Ya. Sponsornya dukun-dukun tuh satu. Oke, nah terus Bang, itu yang bener-bener kok gue bikin wah kok begini gitu, sampai akhirnya dan ternyata itu kan sebelum kita agak kulas ke belakang dikit Bang, yang ketika ada shelter kiri di kiri itu kan ada 3 pendaki ya, yang 2 cowok, yang 1 cewek. Iya. Ini mulai komunikasi nih maksudnya. Kalau yang pertama kan kita nggak tahu nih si Bang Hakim ini
ngobrol apaan Iya. sama si itu cewek misterius Iya. itu. Nah, ketika di shelter itu kan kayak si ceweknya ini mungkin, yang kita mungkin aja nih, kayak si cewek ini sebagai media untuk dimasukin sama si cewek itu buat ngomong nyampein kali ya. Karena kondisi si cewek itu lagi lemah, Bang. Karena kan tadinya si temen itu bilang kecapean. Dan dia istirahat begini. Mungkin kondisi lagi lemah. Hakim gampang rombongan ente pas di situ. Iya. Wah, ini aja nih media gue nih buat ngomong mungkin gitu. Kalau tahu pun bakal kejadian tuh si setan yang masukin ke cewek itu. Kalau saya tahu, udah tahu, saya juga nggak bakalan Bang mampir gitu karena saya nggak tahu aja. Iya. Dan Jadi, ternyata yang pertama dikiranya hipo. Pertama kan dikira hipo ya. kiranya hipo, Bang. Selain bebek tadi udah di ini sama Bang Dede, terus akhirnya bikin air hangat Bang Iya, ya. air hangat. Taruh masuk botol. Udah dilakuin juga kan buat biar nggak terlalu dingin lah hawa-hawa tubuh tuh kembali normal gitu kan. Ternyata ya kan Nah itu dia. dimasukin juga nih jebret. Jebret. Gitu. Ngomong. Ngomong. Apa tadi saya suka sama Mana? ini teman saya. Iya. Wah, dan si Bang Hakimnya juga kayak ngerespon nih. Ngerespon. Kelihatan kan pas itu Kelihatan, kan. Bang. Kayak mungkin kalau sebagai kita manusia kayak cinta lama telah bersemi kembali Nah, gitu itu kali ya. dia. Kayak ketemu mantan Yang terindah ya, gua nggak tahu. Oh, iya. Kayak LDRan Bang lah. Kayak LDRan gitu. Gue di Jakarta, dia main lain. Iya. Bukan di keluar kota. Wah, gokil juga sih. Tapi ternyata kan untungnya tadi si cewek ini ditutupin Bangnya, dan tadi juga bukannya Bang Dede nggak peduli teman-teman semua, tapi juga kan dititipin nama 2 teman abang Bang Iya, ya. ada si Bolon sama si Adit. Nah, karena itu. kalau justru kalau gue diam di situ, justru gue nggak peduli sama keselamatan mereka. Iya, betul. Gitu. Dan itu Karena juga, kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa. Betul. Ya udah, gue turun duluan, bukannya gue ninggalin, Bukan. justru nyari bantuan. Iya, dan itu juga kan timnya Bang Dede juga ada di Ada yang situ nungguin buat situ. nge-handle yang 3 orang Iya, ini ya. iya. Gitu, teman-teman semua, dan ternyata ya mungkin asal muasal kita nggak ada yang tahu Bang ya. Iya. Apa mungkin karena kencing sembarangan, kayaknya ya nggak tahu lah Iya, teman-teman tahu. semua nilai Orang sendiri beda, lah gitu. Masalah adab kan banyak faktor tuh, atau mungkin ketika si Bang Hakim kencing mungkin itu sebuah alibinya setan. Ini kencing sembarangan, kan ngeliat tuh ya kan. Wah, ini kencing nih, dibilangnya kencing sembarangan. Padahal mah mungkin ada sesuatu nih setannya nih, gitu kali ya. Namanya jin Bang, Namanya jin. sifatnya udah membohong. Betul. Kerjaannya kan ngerjain manusia. Iya. Nah, kerjaan nih ngerjain manusia, gaji berapa itu? Iya, makanya. WMP. Tapi jinnya itu jin yang kafir tuh Bang. Ya. Oh, Kalau yang jin muslim kafir. kan ada yang baik. Enggak, Ya, iya. Insya Allah lah. Iya, itu Tapi yang kalau kafir jin- gitu yang ya. kafir. Makanya kan syaiton gitu Iya. kan, syaiton sifat gitu kan. Sifatnya. Emang tuh setannya PNS Bang, kena gaji. Dulu sih dia ikut ini apa namanya? Apa seleksi? Seleksi. CPNS. CPNS dia masuk lolos kan ke filter tuh. Nah. Ini apa namanya? Mau godain manusia apa gimana? Apa jahil apa gimana? Nah, itu Ada dia. sub-subnya tuh Bang, nanti ada Bang, ya sub-sub. kan? Iya. Setan keren, ada korwil ya dong Bang. Ada korwil yang ngikutin siapa, yang jemput siapa, yang pulangin siapa. Ada Bang antar jemput teh. Berarti setiap tahun konvoy dong Bang. Kon- Keren juga ya. Gaji nggak naik nih setan nih. Demo. Kalau manusia istana dia demo di mana Bang? Kerajaan kali ya? Kerajaan kali ya, Kerajaan. bukan DPR loh, bukan. Awas Bang. Awas, ini Ada tepi Kang- jurang nih. Kang Baso. Ya, intel lah. Ada Kang Baso. Iya. Tapi ya itu merupakan sebuah pengalaman dari Bang Pengalaman, Dede Bang ya, yang iya. dimana tadi teman-teman semua siapa sih orang yang pengen gitu ya bersekutu lah ya, jatuhnya apa namanya, ada interaksi dengan setan lah, jin lah, terus ngelihat begini, kejadian begini, Iya. siapa sih Yang gitu nggak kan. ada yang mau, Bang. Nggak ada yang mau gitu kan, tapi kan ya memang sejatinya kita emang derajatnya lebih tinggi Bang ya, daripada setan Bang ya. Jadi kita nggak usah takut usah gitu takut. teman-teman semua. Yang tadi juga enjoy aja gitu kan. Iya. Semakin kita ladenin malah dianya makin jadi. Iya, makanya yang penting teman kita ada di samping kita, udah gitu aja. Nggak usah kita so jago kan. Iya, baca-baca juga ya kita mohon maaf ya kan, Iya. nggak terlalu bisa banget. Iya. Baca-baca sih Bisa. iya, ya bisa. Tapi kan maksudnya kan mungkin ada tata cara tertentu. Iya, benar. Mungkin ada doa pembuka, kan kayak gitu Bang ya. Ya, kita mau makan aja berdoa Bang. Iya, gitu kan. Ya udahlah, setan yang nonton komen lo siapa yang Ya, penasaran nih sama lu nih. penasaran lo yang komen, gue geruduk lo, gue serbu sama. Si Aki mungkin makasih sih udah bawa turun. Gue yang ribet. Iya juga ya.
Gue yang 6 orang nih yang ribet. 6 orang nih ribet. Coba 6-6-nya begitu semua enak kali ya. Hah? 6-6-nya tuh. Begitu bang, kagak pulang bang ke Mangga Besar. Pulangnya ke mana nggak tahu. Udah deh masuk berita 6 pendaki. Jangan dong, jangan Asal dong. Mangga Besar hilang Gunung Gede. Jangan dong. Sedih bang. Aduh, zaman itu belum kawin lagi. Aduh, udah kawin pun juga kagak mau. Jangan bang, aduh. Jangan. Pokoknya tadi ya teman-teman semua yang disampaikan lagi cerita Bang Dede ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua gitu Bang ya, buat misalkan naik gunung gede, naik gunung mana, mau camping di mana, mau kerja di mana, mungkin di bagian ini, bagian itu gitu kan. Oke Bang, mungkin sebelum ditutupin Bang videonya, mungkin Bang Dede punya pesan kali Bang untuk teman-teman semua yang mungkin suka naik gunung nih Bang. Pesannya sih gini aja, gue buat lu semua. Gue bukan merasa diri gue sendiri atau gimana ya Bang ya. Ini mau buat sharing aja ya. Jangan pernah ninggalin temen lu dalam keadaan apapun. Kita pergi bareng, pulang bareng. Dalam keadaan apapun deh. Maaf banget. Kalau emang ada kejadian yang nggak diinginkan di luar dugaan, atau misalkan teman lu jatuh sampai nggak tertolong nyawanya, seenggaknya pulang dengan jasadnya kita bawa pulang. Itu cuman di luar dugaan, apa ya, misalnya kejadian yang gagal ya. Seenggaknya kita pergi bareng, pulang bareng. Jangan pernah buru-buru naik gunung. Puncak nggak kemana-mana Bang. Betul. Puncak nggak kemana-mana. Sepakat. Jaga adab, jaga sifat. Udah sih itu. Jaga omongan. Nah, itu teman-teman tadi. Bagaimanapun kondisi teman kita, mau apa namanya, mau tengil lagi gimana gitu kan, mau nggak sukanya gimana, tetap namanya naik gunung ya harus teamworknya ini harus jalan Bang ya. Jalan terus. Terus juga tadi disinggung adab juga teman-teman semua. Jangan dimaksud adab itu bukan kita apa namanya, So merasa diri kita hebat kuat. Kalau gitu kan. kita udah pernah nih naik ke gunung itu, misalkan gunung mana udah sering 3 kali, terus kita naik lagi, jangan merasa wah gue udah pernah ini. Wah, gede mah gue udah 10 kali selalu gitu kan. Namanya kita di alam, kita nggak pernah tahu betul. kejadian apa yang bakal kita alamin. Di alam bebas Bang ya, banyak faktor resiko gitu kan. Kita kan tamu di situ jatuhnya. Betul. Oke, banyak makhluk yang tak kasat mata. Yang penting tetap hidup kita, hidup dia kan gitu teman-teman semua. Yang garis bawahi juga selain itu semua ya, mungkin ini kayak seharusnya adab ini harus diterapin nggak cuma di gunungnya, itu misalkan buang sampah jangan sembarangan gitu kan tempatnya. Terus kita misalkan ada bunga jangan dipetik, itu kan juga kan adab kan. Jadi banyak faktor adab itu. Misalkan itu ada kubangan air ya jangan diberakin kan, disuruhkan kan banyak kasus tuh Bang gitu kan. Jadi ini kita berdua di sini bukan untuk menggurui, tapi cuma sekedar mengingatkan supaya yuk kita lebih peduli lagi terhadap lingkungan nih gitu. Oke. Dan diingetin lagi nih teman-teman semua sekali lagi. Dan Bang Dede ini sebenarnya gue udah tahu juga sih. Punya channel YouTube, yaitu teman rekanan gue juga, sahabat gue juga, yaitu nama YouTube-nya apa Bang? Nama YouTube-nya Jembatan Hitam. Jembatan Hitam. Dan itu juga genrenya sama Bang ya? Sama-sama horor gitu kan? Sama-sama horor semua. Misalkan teman-teman semua bosen dengan cerita pendakian, langsung mampir ke YouTube-nya Bang Dede yaitu Jembatan Hitam. Dan misalkan juga teman-teman semua suka dengan cerita horor, wajib juga nih subscribe. Jangan cuma subscribe tapi juga tonton gitu kan. Gue hitung sampai 1, 2, 3. Yuk langsung mampir ke channelnya Bang Dede yaitu Jembatan Hitam. Oke. Bang Dede, makasih banyak nih Bang ya. Sama-sama Bang. Abang apa Dede nih? Dede, Mama Dede. Mama Dede. Mama Dede, curhat dong. Curhat gitu. Abdel dong Bang. Ya iya. Oh iya. Mirip ya. Kenapa nggak gue bilang ini? Gimana cingnya? Kenapa baru ngomong ya? Aduh. Makasih banyak Bang ya. Siap Bang. Udah berbagi ceritanya, mungkin teman-teman semua bisa diambil hikmahnya gitu Bang ya. Pelajarannya bisa diambil gitu kan. Buang yang buruknya. Buang yang buruknya. Oke, kita tutup aja Bang ya. Siap. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Dede nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Abang. Alhamdulillah. Bungkus.